萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tatapan dari seluruh stadion membeku di tangan besar yang ditempatkan di leher Feng Qing'er. Bahkan niat membunuh yang samar-samar muncul di wajah Xiao yang tertangkap oleh mata cukup banyak orang. Seluruh gunung petir terdiam saat ini. Apakah hasil dari pertarungan tingkat atas yang banyak diantisipasi antara generasi muda akhirnya ditentukan? Hasil akhir ini telah melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari, namun wanita berbakat dari pavilion petir angin ini, yang hanya muncul sekali setiap abad, dikalahkan di tangan pria muda bernama Xiao Yan ini. Cukup sejumlah orang juga mengungkapkan wajah agak suram di stadion yang tenang ini. Wajah Lei Zunze sedalam air. Dia juga tidak mengira Feng Qing'er akan dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Tidak hanya dia tidak dapat membuat hal-hal yang sulit untuk Xiao Yan, tetapi ia juga membiarkan Xiao Yan untuk meminjam reputasi Feng Qing'er untuk segera menjadi terkenal. Dia benar-benar merasa seperti telah menderita kerugian 2 kali lipat meskipun berniat untuk mengambil keuntungan dari Xiao Yan. Lokasi di mana pavilion petir angin terletak benar-benar sunyi. Fei Tian dan yang lainnya saling memandang. Meskipun wajah mereka jelek, mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apa-apa. Kekuatan yang diperlihatkan Xiao Yan telah menyebabkan mereka untuk menarik perkiraan yang mereka buat sebelumnya. Dibandingkan dengan wajah suram Lei Zunze, wajah Feng Zunze penuh dengan senyuman. Penampilan Xiao Yan hari ini benar-benar menundukkan harapannya yang tinggi. Orang tua yang keras kepala itu masih setajam biasanya. Saya bertanya-tanya di mana dia mendapatkan murid yang luar biasa seperti itu. Feng Zunze tersenyum dan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Di arena, di mana mata semua orang terfokus, tubuh indah Feng Qing'er menjadi lebih kaku karena tangan dingin di lehernya. Sedikit niat membunuh asli yang terkandung dalam suara Xiao Yan menyebabkan dia tidak meragukan bahwa orang di depannya akan dengan kejam menghancurkan bunga jika benar-benar datang ke titik itu. Namun, ketakutan samar baru saja muncul di dalam hatinya ketika digantikan oleh kemarahan dan penghinaan. Dengan status dan kekuatannya, kapan dia diperlakukan dengan cara seperti itu? Feng Qing'er mengatupkan giginya dengan erat saat matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan marah, muncul seperti phoenix yang angkuh. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat Feng Qing'er masih keras kepala. Teratai hati api mengkilap tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya saat dia berteriak dengan suara rendah, "Pergilah!" Api hijau giok dengan cepat bergegas keluar dan bertabrakan dengan api hitam aneh di tubuh Feng Qing'er. Kedua belah pihak terlibat dalam pertukaran yang intens, tetapi nyala api hitam dengan cepat menyusut kembali ke tubuhnya sambil terlihat seolah-olah telah bertemu dengan musuh besar di depan mata Feng Qing'er yang terkejut. Api surgawi memerintah tertinggi di antara puluhan ribu api di dunia. Selain itu, api hati teratai mengkilap Xiao yang terbentuk dari penggabungan 2 jenis api surgawi. Jika seseorang memberi peringkat, itu mungkin tidak sulit untuk masuk ke 10 besar. Meskipun api hitam Feng Qing'er adalah sedikit unik, itu masih tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di depan api hati teratai mengkilap Xiao Yan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda? Wajah Xiao Yan menjadi dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Namun, ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum kata-katanya terdengar.
Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya gemetar tiba-tiba saat botol batu giok muncul tanpa peringatan sebelumnya. Darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang megah. Perubahan mendadak yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang tercengang. Xiao Yan adalah yang pertama pulih. Dengan gelombang tangannya, nyala api hijau giok melilit botol batu giok. Setelah itu, dia menyimpannya dalam cincin penyimpanan dengan cara yang seperti kilat. Reaksi Xiao Yan sangat cepat. Banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bahkan Lei Zunze dan yang lainnya di kursi khusus hanya merasakan riak energi kuat yang muncul sebelum lenyap dengan cepat. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat gelap dan serius setelah mengembalikan botol batu giok ke dalam cincin penyimpanannya. Dia dengan cepat mengambil 2 langkah mundur setelah menemukan bahwa darah merah hijau merasakan impuls yang tak terkendali selama berada di samping wanita ini. Itu mungkin karena mereka berdua adalah surga setan Phoenix. Sepertinya saya perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah ini. Pikiran ini terlintas di dalam hati Xiao Yan saat dia mengangkat matanya. Namun, dia melihat bahwa mata Feng Qing'er memancarkan cahaya hangat yang tidak biasa pada saat ini. Hati Xiao Yan semakin tenggelam ketika dia melihat adegan ini. Dia samar-samar merasakan ada yang salah. Mata Feng Qing'er memandangi cincin penyimpanan Xiao Yan. Reaksi Xiao Yan sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, bahkan dia tidak melihat apa benda itu. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Kekuatan hisap yang sangat kuat melonjak di dalam hatinya. Perasaan seperti ini. Feng Qing'er merenung dalam-dalam. Lidahnya dengan lembut menjilat bibir merahnya. Adegan ini memang dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Pemikiran mendalam ini berlanjut sesaat sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Kedua matanya secara bertahap menunjukkan keterkejutan. Darah esensi Phoenix kuno? Feng Qing'er perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Ada beberapa kejutan dalam nada suaranya saat dia mengartikulasikan setiap kata dengan jeda di antara mereka. Darah esensi Phoenix kuno? Jantung Xiao Yan melonjak ketika dia mendengar ini. Namun, wajahnya tidak mengungkapkan perubahan apapun. Nadanya tenang ketika dia bertanya, "Apa maksudmu?" "Serahkan benda itu dari sebelumnya." Mata cantiknya Feng Qing'er memancarkan panas saat mereka menatap Xiao Yan. Tawanya yang dingin tidak disembunyikan. Sebaliknya, itu tersebar di seluruh stadion. Anda benar-benar sangat berani. Anda berani meletakkan tangan Anda pada sesuatu yang dimiliki suku surga setan Phoenix saya? Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan cukup banyak orang yang tidak menyadari situasi menjadi sedikit tertegun. Banyak tatapan menyapu stadion. Lei Zunze dan sisanya di kursi khusus juga menjadi tercengang karena ini. Mereka berdiri dari kursi mereka, melangkah maju, dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Zunze bertanya dengan suara yang dalam, "Qing'er, ada apa?" Feng Zunze juga muncul di samping Xiao Yan ketika Lei Zunze muncul. Dia mengambil langkah maju dan secara kebetulan memblokir Xiao Yan di belakangnya. Alisnya merajut sedikit saat memandang Feng Qing'er dan berkata dengan suara lemah, "Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun Anda adalah anggota surga setan Phoenix, jangan berpikir bahwa surga setan Phoenix dapat menjelajahi dataran tengah ini tanpa rasa takut." Gigi Feng Qing'er menggigit bibir bawahnya yang merah. Matanya masih terkunci pada Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa, "Feng Zunze, ini bukan sesuatu yang telah dibuat secara acak oleh Qing'er. Item yang saya rasakan sebelumnya jelas merupakan esensi darah Phoenix kuno suku saya. Dengan status Anda harus menyadari aturan suku surga setan Phoenix saya.
Mayat anggota suku apapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Darah esensi Phoenix kuno ini harus disempurnakan dari garis keturunan setan Phoenix milikku. Tindakan ini telah melanggar tabu besar sukuku. Jika masalah ini menyebar ke sukuku, pasukan penegak dari sukuku akan mengambil tindakan. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Semua wajah mereka mengalami perubahan mereka sendiri. Senyum di wajah Feng Zunze berkurang sedikit. Suku surga setan Phoenix bukanlah paviliun petir angin. Sikap sombong dari orang-orang itu adalah sesuatu yang secara pribadi dia alami saat itu. Lei Zunze dan yang lainnya tidak berbicara pada saat ini. Hal ini melibatkan suku surga setan Phoenix. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan Feng Zunze mendapatkan sakit kepala di atasnya. Selain itu, mereka senang melihat apapun yang dapat mengurangi kekuatan dari paviliun bintang jatuh. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Itu hanya pertandingan. Menang dan kalah adalah masalah kecil. Nona Feng King Er tidak perlu menuduh saya melakukan pelanggaran serius seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening ketika berbicara dengan suara yang agak dingin. Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah bersalah padamu? Wajah Feng King Er menjadi sedikit dingin saat dia berbicara. Jika Anda ingin menghukum seseorang, Anda selalu dapat menemukan tagihannya. Xiao Yan dengan samar membalas. Apakah Anda berani mengizinkan saya menelusuri cincin penyimpanan Anda? Feng King Er tertawa dengan marah. Dia pasti tidak salah tentang perasaan darahnya yang mendidih tadi. Cukup banyak orang mengerutkan dahi dalam menghadapi kata-kata Feng King Er. Mencari cincin penyimpanan orang lain tidak jauh berbeda daripada mencari tubuh seseorang. Permintaan ini sedikit berlebihan. Meskipun paviliun bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditindas oleh orang lain seperti yang mereka inginkan. Diri yang dimuliakan ini, Do Zun, juga telah bertemu dengan beberapa orang tua di suku surga setan Phoenix. Anda ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-kata Anda sendiri? Sangat mungkin tidak ada yang bisa menanggungnya begitu saja. Ekspresi Feng Zunze merosot ketika dia berbicara. Feng King Er tidak berani mengatakan apa-apa untuk menentang Feng Zunze begitu dia berbicara. Do Zun dianggap ahli puncak bahkan dalam suku surga setan Phoenix mereka. Apalagi, ada paviliun bintang jatuh di belakangnya. Namun, jika dia tidak mau mundur begitu saja, darah esensi Phoenix kuno sangat berguna untuk suku setan Phoenix. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan garis keturunannya pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Oleh karena itu, Feng King Er mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa jika Anda tidak mengizinkan King Er untuk mencari cincin penyimpanannya. Namun, saya harus menggunakan semacam keterampilan pencarian sesuai dengan aturan klan saya. Jika masih tidak menghasilkan apa-apa, saya dapat meminta maaf atas tindakan saya. Feng Zunze tampak terkejut ketika mendengar ini. Dia ragu-ragu sedikit di dalam hatinya saat dia menoleh ke Xiao Yan. Dia juga menyadari beberapa aturan dari suku surga setan Phoenix. Permintaan Feng King Er masuk akal. Namun, dia sedikit khawatir bahwa Xiao Yan memiliki esensi darah Phoenix kuno dengan dia sebagai Feng King Er telah diklaim. Pada saat itu, kemungkinan akan mengkhawatirkan suku surga setan Phoenix jika benar-benar ditemukan. Semuanya akan menjadi sedikit merepotkan kalau begitu. Xiao Yan juga merasakan mata Feng Zunze. Matanya berkedip ketika dia melakukannya. Keterampilan mencari ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan jika saya bersalah padamu? Feng King Er dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiao Yan tetap diam. Xiao Yan meliriknya dengan samar. Kilatan di matanya perlahan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin.
Dia mengangguk tiba-tiba dan berkata, "Baiklah, saya akan mengizinkan Anda untuk menggunakan keterampilan penelusuran Anda." Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.